Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Di sudut desa Bintang Rembulan, hiduplah seorang gadis bernama Alisa Sanjaya. Ia adalah putri sulung yang menjadi satu-satunya harapan bagi keluarga kecilnya yang hidup sederhana. Alisa yang baru menginjak usia 21 tahun adalah perwujudan dari semangat pantang menyerah. Sejak lulus sekolah menengah atas, ia memutuskan untuk membagi waktunya yang berharga antara bekerja dan menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan, sebuah keputusan yang seringkali menuntutnya untuk mengorbankan waktu istirahat dan masa mudanya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa hidup di desa menuntutnya untuk berusaha lebih keras agar ia kelak bisa membawa keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun. Pekerjaan yang ia pilih adalah sebagai kasir di sebuah jaringan minimarket besar bernama Toko 9 yang berlokasi strategis di area Rehat KM 80 Jalan Lintas Barata, sebuah titik pertemuan yang ramai antara para pelancong dan pekerja. Toko itu dengan hiruk-pikuk transaksi dan wajah-wajah yang silih berganti menjadi saksi bisu atas ketekunan Alisa. Ia selalu bekerja dengan giat, senyum ramah tak pernah lepas dari wajahnya, dan ia dikenal sebagai karyawan yang tidak pernah bermasalah, dihormati oleh rekan kerja dan disukai oleh pelanggan. Sikapnya yang rendah hati, sopan, dan tidak pernah neko-neko membuatnya menjadi sosok yang menonjol dan disenangi di lingkungan kerjanya yang serba cepat. Setiap kali ia kembali dari perantauan singkatnya di area Rehat, kehangatan desa Bintang Rembulan seolah memberinya energi baru untuk menghadapi hari esok, menjadikannya pahlawan kecil yang diam-diam menanggung beban impian keluarga. Kehidupan Alisa adalah sebuah manifestasi dari ambisi yang murni, sebuah tekad untuk meraih kesuksesan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ibu Wati dan seluruh keluarga. Ia tahu setiap lembar uang yang ia hasilkan adalah selangkah lebih dekat menuju masa depan yang cerah, sebuah masa depan yang ia rancang dengan keringat dan air mata, jauh dari kemiskinan dan keterbatasan yang membelenggu desa kelahirannya. Meskipun Alisa disibukkan dengan jadwal yang padat, membagi fokusnya antara melayani pelanggan di kasir Toko 9 dan membaca buku-buku kuliah di waktu senggangnya, ia tetap memiliki sisi kehidupan sosial yang aktif dan modern. Alisa seringkali terlihat aktif di media sosial, terutama di platform berbagi video, di mana ia memiliki akun dengan nama pengguna yang unik. Di sana, ia membagikan potongan-potongan kecil dari kesehariannya, mulai dari rutinitasnya di tempat kerja, sesi latihan kebugaran di pusat kebugaran sederhana di dekat area Rehat, hingga sekadar video singkat tentang pemandangan alam desa Bintang Rembulan. Melalui konten-kontennya, ia memproyeksikan citra seorang gadis muda yang ceria, energik, dan penuh semangat hidup, sebuah gambaran yang sangat kontras dengan kepenatan dan kelelahan yang sebenarnya ia rasakan. Ia adalah representasi sempurna dari generasi muda yang gigih, yang berusaha menyeimbangkan tuntutan realitas dengan hasrat untuk berekspresi di dunia maya. Namun, di balik senyum yang terpampang di setiap unggahannya, Alisa menyimpan sebuah luka yang menganga, sebuah kerentanan yang ia sembunyikan rapat-rapat dari mata publik. Luka itu berasal dari kisah percintaannya yang baru saja kandas, sebuah perpisahan yang ia hadapi dengan kedewasaan, namun meninggalkan residu kesedihan yang mendalam.
mantan kekasihnya, tanpa alasan yang jelas, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, mengklaim bahwa perasaannya telah memudar, menjadi hambar, dan datar. Perpisahan yang tidak terduga itu membuat Alisa merasa terombang-ambing, jiwanya terganggu, dan sulit untuk menerima kenyataan pahit tersebut. Ia memasuki fase galau yang berkepanjangan, sebuah keadaan emosional di mana ia terus-menerus mencoba melupakan. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat ingatan tentang masa lalu membelenggunya. Kekacauan batin ini mulai mengganggu konsentrasinya, bahkan di tempat kerja. Dan ia menyadari bahwa ia membutuhkan sebuah sandaran, sebuah tempat yang aman untuk meluapkan segala keluh kesah dan mencari solusi atas kegelisahan yang menguasai hari-harinya. Kebutuhan akan seorang mentor atau figur yang dapat memberinya nasihat yang bijaksana menjadi sangat mendesak, sebuah pencarian akan cahaya di tengah kegelapan emosional yang ia hadapi sendirian. Di dalam struktur Toko 9, sosok yang memegang otoritas tertinggi di area rehat KM80 Jalan Lintas Barata adalah Farhan Aditama. Pria berusia 27 tahun itu menjabat sebagai kepala toko, posisi yang menuntutnya untuk menjadi teladan profesionalisme dan tanggung jawab. Farhan adalah atasan langsung Alisa. Ia berasal dari Dusun Lembah Hijau, sebuah perkampungan yang relatif terpencil di pinggiran. Di mata warga dusunnya, Farhan dikenal sebagai pribadi yang pendiam, jarang bergaul dengan tetangga, dan tidak banyak bicara saat berkumpul dengan masyarakat. Kehidupan pribadinya tampak stabil dan ideal. Ia sudah menikah dan telah dikaruniai seorang putra yang masih sangat kecil, sebuah ikatan yang seharusnya menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaannya. Ayahnya, Bapak Dharma, adalah orang yang paling bangga dan memandang Farhan sebagai anak yang baik, tanpa celah, dan tidak pernah terlibat dalam masalah. Bapak Dharma menyaksikan putranya tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab, bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, dan tidak pernah mengeluh tentang kesulitan hidupnya, sebuah gambaran yang sempurna dari seorang kepala keluarga yang berbakti. Farhan sendiri dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah terbuka perihal masalahnya kepada siapapun, termasuk sang ayah. Ia memilih untuk menyimpan rapat-rapat setiap kesulitan yang ia hadapi, menampilkan wajah yang tenang dan terkontrol di hadapan publik, bahkan di hadapan keluarganya. Ia membangun sebuah dinding tebal yang memisahkan kehidupan pribadinya dari pandangan luar, menciptakan citra seorang pemimpin yang kokoh dan tak tergoyahkan. Sikapnya yang pendiam ini oleh sebagian tetangga diartikan sebagai pribadi yang penyendiri, mungkin karena tuntutan jam kerja yang mengharuskannya bekerja shift, membuat waktu berkumpulnya dengan warga sekitar menjadi sangat terbatas. Rumahnya di Dusun Lembah Hijau yang terletak di kawasan perbukitan yang jauh dari keramaian, berdiri sederhana dengan cat berwarna kuning yang mulai memudar. Letaknya pun berjauhan dengan rumah-rumah tetangga, semakin memperkuat citra dirinya sebagai sosok yang terisolasi dalam kesibukan dan pikiran pribadinya. Di Toko 9, ia menjalankan perannya sebagai kepala toko dengan wibawa, sebuah otoritas yang ia peroleh melalui kerja keras dan dedikasi. Tidak ada satupun rekan kerja yang menyangka bahwa di balik jabatan dan wibawanya, Farhan menyimpan sebuah rahasia yang kelak akan mengubah nasib banyak orang. Di balik citra kepala toko yang stabil dan sosok ayah yang baik hati, Farhan Aditama ternyata bergulat dengan tekanan ekonomi yang membelit. Beban finansial yang ia pikul jauh lebih berat daripada yang terlihat. Meskipun ia tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun, bahkan kepada Bapak Dharma, ayahnya sendiri, kegelisahan Farhan mulai terlihat dari rencana-rencana keuangan yang ia sampaikan secara samar.
Bapak Dharma sempat mendengar bahwa Farhan memiliki keinginan untuk meminjam uang dalam jumlah besar dari bank, sebuah upaya putus asa untuk mengatasi kekurangan finansial yang mendesak. Sebagai seorang ayah yang berpengalaman, Bapak Dharma memberikan nasihat yang bijaksana, mengingatkan Farhan untuk berhati-hati dan memastikan bahwa cicilan pinjaman itu harus terjangkau oleh gajinya sebagai kepala toko. Ia memperingatkan putranya untuk tidak mengambil risiko yang terlalu besar yang justru akan menjerumuskannya ke dalam jurang utang yang lebih dalam. Nasihat itu diberikan sebagai bentuk kepedulian seorang ayah yang siap membantu Farhan jika ia benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Namun, ia juga tahu bahwa Farhan harus belajar untuk bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Meskipun demikian, Bapak Dharma tidak pernah tahu pasti apakah Farhan akhirnya jadi meminjam uang dari bank atau tidak. Peristiwa ini menjadi sebuah penanda awal bahwa krisis finansial Farhan adalah sebuah bom waktu yang siap meledak. Kegagalan atau setidaknya keraguan Farhan untuk mengambil pinjaman resmi dari bank mungkin disebabkan oleh perhitungan yang ketat, di mana ia menyadari bahwa gajinya tidak akan mampu menutupi cicilan tersebut. Hal ini memaksa Farhan untuk mencari jalan pintas, sebuah solusi cepat yang dapat meredakan tekanan utang yang kian menghimpitnya. Kehidupan Farhan di dusun lembah hijau yang terpencil jauh dari keramaian dan sosialisasi semakin memperburuk keadaan psikologisnya. Isolasi ini membuatnya menjadi pribadi yang tertutup dan cenderung memendam masalahnya sendiri, menciptakan sebuah tekanan internal yang tidak memiliki katup pelepasan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan selebihnya di rumah, jauh dari interaksi sosial yang sehat. Lingkungan yang sepi dan rumah yang terpisah dari tetangga, meskipun memberikan privasi, juga menjadi latar yang sempurna bagi benih-benih pikiran jahat untuk tumbuh tanpa pengawasan. Di tengah kebuntuan finansial dan isolasi sosialnya, Farhan mulai mengembangkan pandangan yang gelap terhadap dunia, melihat setiap kesempatan yang datang bukan lagi sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai potensi keuntungan pribadi. Krisis ekonomi yang ia hadapi digabungkan dengan kepribadiannya yang tertutup dan terisolasi secara perlahan mengubah Farhan, menuntunnya menuju sebuah keputusan yang mengerikan di mana ia siap mengorbankan segalanya, bahkan moralitas dan orang yang ia percaya, demi keluar dari tekanan utang yang mematikan. Hubungan antara Alisa Sanjaya dan Farhan Aditama melampaui batas profesionalisme yang kaku antara atasan dan bawahan. Meskipun Farhan adalah kepala toko dan Alisa adalah seorang kasir, keduanya mengembangkan kedekatan yang unik dan berlebihan. Kedekatan ini bukanlah dalam konteks romantis atau perselingkuhan, melainkan sebuah ikatan yang didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan, dan kebutuhan akan bimbingan. Alisa memandang Farhan sebagai figur yang lebih dewasa, seorang mentor yang dapat memberikan nasihat bijaksana. Usia Farhan yang lebih tua dan jabatannya sebagai atasan memberinya aura kedewasaan dan pengalaman, menjadikannya sosok yang ideal untuk dijadikan tempat curhat. Alisa, yang baru pertama kali menghadapi patah hati yang begitu menyakitkan, merasa sangat membutuhkan panduan dari seseorang yang ia yakini memiliki kearifan hidup yang lebih matang. Karena intensitas pertemuan mereka di area rehat KM80 Jalan Lintas Barata dan pengalamannya bekerja di bawah pengawasan Farhan, Alisa menaruh kepercayaan penuh pada Farhan. Ia merasa nyaman dan aman untuk membagikan isi hati dan kegelisahannya yang paling pribadi, terutama terkait masalah asmaranya yang kandas dan kesulitan yang ia hadapi untuk move on.
Alisa menganggap Farhan sebagai sosok yang suportif dan empatik, seorang telinga yang bersedia mendengarkan keluh kesahnya di tengah kesibukan kerja. Farhan dalam perannya sebagai atasan memanfaatkan dinamika ini dengan sangat efektif. Ia menjadi sandaran emosional bagi Alisa, sebuah peran yang ia terima dengan mudah karena ia sendiri adalah pribadi yang tertutup dan mungkin merasa dibutuhkan. Namun, kedekatan ini menciptakan sebuah kerentanan yang fatal. Alisa dalam keputusasaannya membuka dirinya sepenuhnya tanpa menyadari bahwa ia telah memberikan Farhan kunci masuk ke dalam kehidupannya yang paling sensitif. Kepercayaan yang tulus ini yang dibangun di atas dasar hubungan kerja kelak akan menjadi bumerang yang menghantamnya dengan kejam. Farhan yang berada dalam tekanan finansial akut dan terisolasi secara emosional melihat kepolosan dan ketergantungan emosional Alisa bukan sebagai tanggung jawab moral, melainkan sebuah peluang, sebuah celah yang dapat ia eksploitasi. Di mata Farhan, curhatan Alisa yang awalnya adalah sebuah permintaan bantuan emosional secara perlahan berubah menjadi peta menuju harta benda dan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah keuangannya yang mendesak, sebuah ironi kejam yang menyelimuti Toko 9 di area rehat KM 80, Jalan Lintas Barata. Kesedihan Alisa Sanjaya akibat putusnya hubungan asmara kian hari kian tak tertahankan. Ia berada dalam kondisi galau yang akut, sebuah keadaan di mana ia terus merenungi akhir hubungannya yang hambar dan tanpa kejelasan. Kegelisahan batin ini mulai menggerogoti fokusnya, mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan mempengaruhi kinerjanya di Toko 9. Ia kesulitan berkonsentrasi saat melayani pelanggan, tatapannya seringkali kosong dan senyum yang dulu selalu ada, kini seringkali terpaksa. Alisa tahu ia harus segera keluar dari lingkaran kesedihan ini. Dalam keputusasaan itu, ia kembali mencari sandaran dan seperti biasa, tujuannya hanya satu, Farhan Aditama, kepala toko yang selama ini menjadi tempat curhatnya yang paling terpercaya. Pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, menjelang pukul 5 sore, Alisa memutuskan untuk menghubungi Farhan. Ia ingin mencurahkan seluruh isi hatinya, berharap Farhan sebagai figur yang lebih matang dapat memberikan solusi yang bijaksana, nasihat untuk menerima kenyataan, atau setidaknya kata-kata penguat yang dapat membantunya move on. Alisa memulai percakapan melalui pesan singkat, menguraikan kembali rasa sakitnya, usahanya yang gagal untuk melupakan sang mantan, dan bagaimana kegalauan itu kini mengganggu seluruh aspek kehidupannya. Ini bukanlah kali pertama Alisa curhat tentang masalah asmaranya kepada Farhan. Frekuensi curhatan ini telah menciptakan pola ketergantungan emosional yang mendalam. Namun, kali ini respons Farhan sangat berbeda. Alih-alih memberikan nasihat yang menenangkan dan mendorong Alisa untuk berdamai dengan keadaan, Farhan justru melompat ke saran yang gelap dan tidak terduga. Ia mengatakan kepada Alisa bahwa ia mengenal seorang orang pintar atau paranormal, seseorang yang diklaimnya memiliki kemampuan untuk melakukan ilmu hitam atau ritual khusus yang dapat membantu Alisa untuk sepenuhnya melupakan mantan kekasihnya atau bahkan membalikan keadaan. Mendengar saran yang berbau mistis ini, Alisa yang sudah putus asa justru menunjukkan ketertarikan. Dalam pikirannya yang kalut, segala cara, bahkan yang tidak logis sekalipun, terasa masuk akal asalkan dapat menghentikan rasa sakit di hatinya. Ia sempat bercerita bahwa ia pernah mencoba jasa orang pintar di desanya, tetapi tidak berhasil. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa putus asanya ia mencari solusi supranatural. Tawaran Farhan ini yang disajikan di tengah keputusasaan Alisa menjadi sebuah umpan yang sangat berbahaya. Alisa yang percaya buta pada Farhan tidak sedikit pun curiga pada niat tersembunyi sang atasan, dan ia segera meminta Farhan untuk mempertemukan dengan orang pintar yang dimaksud.
Pertemuan untuk membicarakan masalah hati itu pun dijadwalkan keesokan harinya di rumah Farhan sendiri, sebuah janji yang kelak menjadi awal dari sebuah malapetaka yang mengerikan. Kesepakatan untuk bertemu telah dibuat. Alisa, yang merasa lega karena akhirnya menemukan solusi untuk mengakhiri kegelisahan batinnya, merasa seolah beban yang selama ini menimpanya terangkat. Ia menaruh harapan besar pada pertemuan dengan orang pintar yang direkomendasikan Farhan, yakin bahwa setelah ini ia akan dapat memulai hidup barunya tanpa bayang-bayang masa lalu. Pada hari Senin sore, tanggal 6 Oktober 2025, Alisa pun berangkat menuju rumah Farhan di Dusun Lembah Hijau. Ada dua versi cerita tentang bagaimana ia sampai di sana. Versi pertama menyebutkan bahwa ia mengendarai sepeda motornya sendiri, dan versi kedua menyebutkan bahwa ia bertemu Farhan terlebih dahulu di depan sebuah minimarket lain di pinggiran kota sebelum Farhan mengantarnya ke rumah. Manapun yang benar, intinya adalah Alisa pergi ke Dusun Lembah Hijau dengan membawa keyakinan dan kepercayaan penuh pada atasannya tanpa sedikit pun firasat buruk. Perjalanan dari area Rehat Karim 80 Jalan Lintas Barata menuju Dusun Lembah Hijau adalah sebuah perjalanan menuju jebakan. Alisa tiba di rumah Farhan dalam keadaan hati yang penuh harap. Rumah yang terletak di perbukitan yang sepi itu memberikan kesan kesendirian dan isolasi. Namun bagi Alisa, itu hanyalah sebuah latar yang mendukung suasana untuk membicarakan hal-hal sensitif. Alisa sempat bertanya-tanya tentang keberadaan istri dan anak Farhan, namun Farhan menjelaskan bahwa mereka sedang tidak ada di rumah. Istrinya, kata Farhan, sedang menginap di rumah orang tuanya atau kerabat. Sebuah kebetulan yang disengaja atau tidak, yang menciptakan kondisi sepi dan privat yang sempurna bagi Farhan untuk melaksanakan rencana yang kini mulai tumbuh subur dalam pikirannya. Farhan menyambut Alisa dan mereka mulai terlibat dalam percakapan yang panjang. Awalnya, mungkin percakapan itu berkisar tentang keluh kesah Alisa mengenai mantannya, namun seiring berjalannya waktu, fokus Farhan mulai bergeser. Dia tidak sepenuhnya mendengarkan curhatan Alisa. Mata Farhan yang seharusnya menunjukkan empati sebagai seorang mentor, kini mulai jelalatan menatap ke arah tubuh Alisa, mengukur barang-barang berharga yang dikenakan Alisa. Perhiasan, ponsel pintar, dan barang-barang pribadi lainnya yang dibawa Alisa, yang bagi Farhan hanyalah simbol status dan kekayaan, kini memantulkan bayangan solusi atas masalah ekonominya yang mendesak. Di tengah keheningan Dusun Lembah Hijau, benih niat jahat Farhan mulai tumbuh subur, didorong oleh kebutuhan finansial yang mendesak dan peluang yang tercipta dari kepercayaan buta Alisa. Curhatan Alisa yang merupakan jeritan hati kini telah berubah menjadi sebuah undangan terbuka bagi Farhan untuk melakukan pengkhianatan yang paling kejam. Ketika Farhan duduk di rumahnya yang sepi, berpura-pura mendengarkan keluh kesah Alisa tentang patah hatinya, pikiran jahat dalam benaknya mulai terstruktur dan mengkristal. Perhatiannya tidak lagi terfokus pada masalah asmara Alisa, melainkan sepenuhnya tertuju pada perhiasan yang melingkari leher dan pergelangan tangan Alisa, serta ponsel pintar yang tergeletak di samping gadis itu. Farhan yang terhimpit utang dan mungkin juga malu karena gagal mendapatkan pinjaman dari bank, melihat Alisa sebagai jawaban instan atas krisis finansialnya. Harta benda Alisa yang jumlahnya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan hutang Farhan, terasa seperti hadiah besar yang tergeletak di depannya, mudah untuk dijangkau. Di tengah percakapan itu, Farhan semakin memantapkan hatinya. Ia yakin inilah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Ia menunggu momen yang tepat saat Alisa benar-benar merasa nyaman dan lenah, asyik dalam luapan emosionalnya sendiri.
Farhan menyadari bahwa kepergian istri dan anaknya adalah sebuah keberuntungan yang tak terduga, sebuah celah yang disediakan oleh takdir untuk melaksanakan rencananya tanpa gangguan. Keheningan dusun lembah hijau yang terpencil, yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya dari keramaian, kini menjadi saksi bisu yang sempurna bagi kejahatannya. Tiba-tiba, Farhan memutuskan untuk menguji batas kepercayaan Alisa. Ia menceritakan kesulitan keuangannya secara samar, lalu meminjam uang dari Alisa sebesar 1,5 juta rupiah, sebuah jumlah yang cukup signifikan bagi seorang kasir minimarket. Alisa, tanpa ragu sedikit pun, langsung mengiyakan dan segera mentransfer uang itu kepada Farhan. Ia melakukan ini sebagai bentuk terima kasih karena ia percaya Farhan telah berbaik hati membantunya menemukan solusi untuk masalah hatinya. Transaksi ini yang seharusnya menjadi demonstrasi kepercayaan dan kemanusiaan justru memicu dorongan jahat yang lebih besar dalam diri Farhan. Ia menyadari betapa mudahnya Alisa menyerahkan hartanya. Jumlah 1,5 juta rupiah ternyata tidak cukup untuk Farhan. Ia menginginkan lebih, ia menginginkan semua yang dimiliki Alisa, dan ia menyadari bahwa cara termudah untuk mendapatkan semuanya adalah dengan menghilangkan nyawa Alisa. Di saat itulah, Farhan menunggu Alisa selesai bercerita, menunggu waktu yang tepat saat semua pengawasan dan kecurigaan telah disampingkan. Percakapan yang seharusnya berakhir dengan solusi untuk patah hati Alisa akhirnya mencapai puncaknya, namun bukan dalam bentuk yang diharapkan. Setelah Alisa selesai mencurahkan isi hatinya dan Farhan berhasil mengumpulkan semua informasi tentang harta benda yang dibawa Alisa, Farhan memutuskan untuk bertindak. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dalam sekejap, Farhan mendekati Alisa. Kehangatan mentor yang selama ini ia tunjukkan lenyap, digantikan oleh dinginnya perhitungan seorang penjahat. Tanpa peringatan, Farhan melancarkan serangan. Tangannya yang kuat langsung diarahkan ke leher Alisa, mencengkeramnya dengan kekuatan penuh. Cengkeraman itu terasa seperti jeratan baja, seketika memutus jalur nafas Alisa. Kejutan dan rasa sakit yang menusuk membuat Alisa terperanjat, matanya membelalak penuh ketidakpercayaan dan teror. Dalam waktu yang bersamaan, Farhan juga membekap mulut dan hidung Alisa dengan tangan yang lain, memastikan tidak ada teriakan yang dapat menembus keheningan dusun lembah hijau. Alisa, yang awalnya datang dengan hati penuh percaya, kini hanya bisa menatap mata Farhan. Mata yang ia yakini sebagai mata seorang mentor, kini berubah menjadi mata pembunuh yang dingin. Alisa berusaha melawan, seluruh tubuhnya meronta, mencoba melepaskan jeratan tangan Farhan yang mematikan. Namun, tenaga Farhan yang didorong oleh keputusasaan dan hasrat untuk menguasai harta jauh lebih kuat. Perjuangan itu berlangsung singkat, namun terasa sangat panjang bagi Alisa. Ia tidak hanya melawan Farhan, ia melawan pengkhianatan yang paling kejam. Ia tidak bisa bernapas, tenaganya terkuras habis, dan ketidakpercayaan di matanya perlahan digantikan oleh keputusasaan yang sunyi. Akhirnya, tubuh Alisa melemah, kehabisan napas, dan ia terdiam, meninggal dunia di rumah orang yang paling ia percaya, di tengah keheningan dusun lembah hijau. Kepercayaan Alisa pada Farhan yang ia jadikan sandaran di saat ia paling rapuh telah menjadi alasan utama ia bertemu dengan ajalnya, sebuah ironi yang memilukan. Keheningan kembali menyelimuti rumah Farhan, namun kali ini adalah keheningan yang berbeda. Ini adalah keheningan yang tercipta setelah sebuah tindakan kekerasan, sebuah keheningan yang dipenuhi oleh kengerian dan bau kematian. Farhan berdiri mematung di samping jasad Alisa yang sudah tidak bernyawa. Alih-alih diliputi rasa penyesalan atau ketakutan, pikiran Farhan justru dipenuhi oleh kepuasan sesaat karena berhasil menghilangkan hambatan dan menguasai harta benda Alisa. Ia menatap jasad Alisa yang terbaring kaku, tidak bergerak, tidak lagi bernapas.
Keadaan rumah yang sepi, jauh dari pengawasan tetangga, dan keberadaan istri serta anaknya justru memicu dorongan gelap yang lebih mengerikan dalam dirinya. Di momen yang paling rendah dalam moralitasnya itu, nafsu bejat Farhan tiba-tiba muncul. Meskipun Alisa sudah tidak bernyawa, tubuhnya yang tergeletak tanpa daya di hadapan Farhan membangkitkan hasrat seksual yang brutal. Farhan yang baru saja melakukan pembunuhan keji, kini melangkah lebih jauh ke jurang depravitas. Ia melampiaskan hasrat bejatnya terhadap jasad Alisa. Tindakan ini merupakan puncak dari pengkhianatan bukan hanya terhadap Alisa, tetapi juga terhadap kemanusiaannya sendiri dan janji pernikahannya. Ini bukan lagi tentang uang, ini adalah tentang penguasaan dan kekejaman yang ekstrim. Alisa yang datang mencari solusi atas patah hatinya malah menjadi korban dari kekejaman yang tak terbayangkan. Farhan yang hanya beberapa jam sebelumnya adalah atasan yang dihormati dan figur mentor yang dipercaya, kini telah berubah menjadi predator yang haus darah dan nafsu. Tindakan biadab ini menambah dimensi yang sangat mengerikan pada kejahatannya, menunjukkan bahwa motifnya mungkin tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh dorongan seksual yang terpendam, atau setidaknya sebuah kekosongan emosional yang ia coba isi dengan tindakan kekerasan. Tragedi yang menimpa Alisa adalah sebuah cerminan tragis dari kepercayaan yang dikhianati secara total. Orang yang ia anggap sebagai penolong di saat keputusasaannya justru menjadi alasan ia bertemu dengan ajal dan kehinaan. Setelah Farhan melampiaskan hasrat bejatnya dan menyadari sepenuhnya tindakannya yang mengerikan, ia kembali ke akal sehatnya yang segera dipenuhi oleh kepanikan yang dingin. Ia telah mendapatkan harta benda Alisa, 2 ponsel, perhiasan dan sepeda motor Alisa, namun ia kini dihadapkan pada masalah yang jauh lebih besar, jasad. Kehadiran jasad Alisa di rumahnya adalah sebuah bukti fisik yang tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Rencana untuk menguasai harta ternyata tidak semulus yang ia bayangkan, dan kini ia harus berurusan dengan risiko terjerat hukum dan kemungkinan hukuman yang berat. Farhan tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ia tidak bisa membiarkan siapa-siapa, terutama istri dan anaknya, menemukan jasad itu di rumah mereka. Dengan pikiran yang kacau, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, membuang jasad Alisa. Ia mencari kardus bekas yang cukup besar yang ia temukan di gudang. Dengan hati-hati, ia meletakkan jasad Alisa ke dalam kardus itu. Untuk memastikan jasad itu tidak mudah dikenali atau tercecer, ia melilitkan kardus itu dengan lakban secara berlapis-lapis, menciptakan sebuah paket yang tertutup rapat, berusaha menyembunyikan identitas korban dan sifat kejahatannya. Farhan kemudian membawa kardus yang berisi jasad Alisa itu keluar rumah. Dengan sepeda motor Alisa, ia pun memulai perjalanan yang gelap dan mengerikan menuju tempat pembuangan. Tujuannya adalah Jembatan Merah, sebuah titik di dekat aliran Sungai Mahawira yang terkenal besar dan panjang. Malam itu, Farhan mengendarai sepeda motor sambil membawa jasad Alisa, menyusuri jalanan Purwakarta yang sepi, sebuah perjalanan yang dipenuhi oleh rasa takut dan putus asa. Saat tiba di Jembatan Merah, Farhan segera membuang kardus yang berisi jasad Alisa itu ke dalam aliran Sungai Mahawira yang gelap. Ia berharap arus sungai akan membawa jasad itu jauh, menghilangkan semua bukti yang menghubungkannya dengan kejahatan keji tersebut. Meskipun jasad Alisa sudah dibuang ke Sungai Mahawira, Farhan Aditama tetap diliputi rasa paranoia yang akut. Ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya menghilangkan jejak kejahatannya. Untuk memastikan tidak ada barang bukti yang tersisa yang dapat menunjuk ke arahnya, Farhan melanjutkan upayanya untuk menghapus jejak secara rinci. Ia kembali ke rumahnya di Dusun Lembah Hijau, dan di sana ia mengumpulkan barang-barang milik Alisa yang ia yakini dapat menjadi petunjuk. Salah satu barang yang paling ia waspadai adalah sandal yang digunakan Alisa saat datang ke rumahnya.
Sandal itu yang mungkin memiliki sidik jari atau jejak yang teridentifikasi dapat menjadi titik awal bagi penyelidikan polisi. Farhan kemudian mengambil tindakan ekstrim. Ia membakar sandal itu bersama dengan beberapa barang pribadi Alisa lainnya di belakang rumahnya. Asap yang mengepul di malam hari yang seharusnya menjadi penanda kejahatan justru disamarkan oleh keheningan dusun Lembah Hijau. Dengan membakar barang-barang tersebut, Farhan berharap dapat menghancurkan bukti material yang dapat menghubungkannya secara langsung dengan Alisa. Ia berusaha untuk menjadi serapi mungkin untuk membangun sebuah skenario di mana Alisa hanya menghilang secara misterius tanpa ada jejak yang mengarah ke dirinya. Farhan mencoba meyakini dirinya sendiri bahwa ia telah berhasil menciptakan kejahatan yang sempurna, sebuah tindakan yang ia yakini tidak akan pernah terungkap. Ia kembali ke toko 9 keesokan harinya, berusaha bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, memainkan peran sebagai kepala toko yang sibuk, menyembunyikan kengerian yang telah ia lakukan di balik sikapnya yang pendiam dan profesional. Sementara itu, di area rehat KM 80 Jalan Lintas Barata, Alisa tidak kunjung masuk kerja. Ketidakhadiran Alisa mulai menimbulkan tanda tanya di kalangan rekan kerja, namun mereka hanya menganggapnya sebagai ketidakhadiran biasa yang mungkin disebabkan oleh masalah pribadinya, mungkin masalah galau yang sempat Alisa curhatkan. Farhan, dalam perannya sebagai atasan, berpura-pura ikut mencari Alisa, menanyakan keberadaan Alisa kepada rekan-rekan kerja, sebuah upaya manipulatif untuk mengarahkan kecurigaan ke arah lain. Ia menyembunyikan fakta bahwa ia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Alisa, berusaha untuk menetis setiap kemungkinan yang dapat membawanya pada penyelidikan. Pada saat Farhan Aditama sibuk menutupi jejaknya dan berusaha kembali pada rutinitasnya sebagai kepala toko di Desa Bintang Rembulan, kecemasan Ibu Wati dan keluarga Alisa memuncak. Tidak biasanya, Alisa tidak pulang ke rumah. Meskipun Alisa sering bekerja hingga larut malam atau shift malam, ia selalu mengabari dan selalu kembali ke rumah. Kali ini, keheningan dari Alisa terasa sangat mengkhawatirkan. Keluarga Alisa yang sudah terbiasa dengan ketekunan dan tanggung jawab Alisa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi hari itu adalah hari Selasa, 7 Oktober 2025, hari ulang tahun Alisa yang ke-21. Keluarga telah merencanakan perayaan sederhana, sebuah momen kebahagiaan yang mereka tunggu-tunggu. Karena kekhawatiran yang tak terbendung, keluarga Alisa akhirnya melaporkan hilangnya Alisa kepada pihak kepolisian setempat. Mereka memberikan semua detail yang mereka ketahui, termasuk fakta bahwa Alisa terakhir kali terlihat saat ia hendak bertemu dengan atasannya untuk membicarakan masalah pribadinya. Namun, di tengah proses pelaporan itu, kabar buruk mulai beredar di desa mereka. Mereka mendengar adanya penemuan jasad seorang perempuan di aliran sungai di dekat Karawang. Kabar itu langsung menenggelamkan hati Ibu Wati. Sebuah firasat buruk yang mengerikan muncul dalam benaknya. Tanpa membuang waktu, keluarga Alisa segera menuju ke rumah sakit umum di Kabupaten Karawang, tempat jasad itu dibawa untuk diidentifikasi. Sungai Mahawira yang menjadi tempat Farhan membuang jasad Alisa telah membawa tubuh itu sejauh 20 km sebelum akhirnya ditemukan oleh seorang warga pada pukul 9 pagi. Warga itu awalnya mengira jasad yang mengapung di permukaan air itu adalah manekin atau boneka karena kondisinya yang mengenaskan dan tanpa sehelai benang pun.
Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah jasad manusia. Polisi dan tim identifikasi bergerak cepat ke lokasi, melakukan olah tempat kejadian TKP dan membawa jasad itu ke rumah sakit. Ketika keluarga Alisa tiba di rumah sakit, ketakutan mereka menjadi kenyataan yang paling pahit. Melalui ciri-ciri fisik dan barang-barang yang ada, mereka memastikan bahwa jasad perempuan yang terbujur kaku itu benar-benar Alisa, putri mereka. Hari ulang tahun yang seharusnya menjadi hari kebahagiaan, kini berubah menjadi hari duka yang mendalam. Penemuan jasad Alisa Sanjaya pada hari ulang tahunnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan teridentifikasi mengalami penganiayaan berat serta kekerasan seksual mengguncang publik secara luas. Tragedi ini menjadi berita yang cepat menyebar, menarik simpati dan kemarahan publik. Pihak kepolisian tidak membuang waktu. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah jasad Alisa diidentifikasi, mereka berhasil mengungkap identitas pelaku dan segera melakukan penangkapan. Target penangkapan mereka adalah Farhan Aditama, kepala Toko 9. Polisi melacak keberadaan Farhan dan menemukannya sedang bekerja di tempat kerjanya di area rehat KM 80 Jalan Lintas Barata. Penangkapan itu berlangsung dramatis dan mengejutkan bagi rekan-rekan kerja dan pelanggan yang berada di minimarket tersebut. Farhan yang sebelumnya berusaha terlihat normal dan sibuk, tiba-tiba dikelilingi oleh petugas kepolisian. Ia tidak berkutik, tanpa perlawanan ia menyerahkan diri saat tangannya diborgol oleh petugas. Wajahnya memancarkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Farhan segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di bawah tekanan interogasi, Farhan Aditama akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku telah menghabisi nyawa Alisa karena motif ekonomi, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk membayar utang. Ia mengklaim bahwa ia menjadi gelap mata setelah melihat harta benda Alisa dan niat membunuh itu muncul secara spontan. Namun, Farhan berusaha keras untuk menyangkal adanya motif asmara, menyatakan bahwa ia hanya berniat merampok dan tindakan kekerasan seksual pasca mortem adalah dorongan nafsu sesaat yang muncul setelah korban meninggal. Polisi menyita barang bukti yang berhasil ia ambil, sepeda motor, 2 ponsel Alisa dan beberapa perhiasan. Olah TKP di rumah Farhan juga menemukan barang bukti pendukung, lakban, tali, gunting, dan sebilah golok. Meskipun Farhan Aditama telah mengakui perbuatannya, pengakuan tunggalnya mengenai motif ekonomi sebagai pemicu utama kejahatan tidak sepenuhnya dipercayai oleh publik dan pihak kepolisian. Nilai barang-barang yang ia ambil, yang tidak lebih besar dari gaji bulanan seorang kepala toko, dianggap terlalu kecil untuk memicu tindakan pembunuhan yang begitu keji, apalagi yang diikuti oleh kekerasan seksual pasca mortem. Netizen dan banyak pihak mulai berspekulasi, menduga-duga bahwa motif sebenarnya mungkin adalah nafsu yang terpendam, di mana Farhan memanfaatkan posisi dan kepercayaan Alisa untuk memuaskan hasratnya, dan uang hanyalah kedok untuk menutupi kejahatan yang lebih dalam. Polisi pun tidak berhenti pada pengakuan Farhan. Mereka melanjutkan penyelidikan, bahkan sempat mengamankan 2 orang lain berinisial O dan R yang diduga membantu Farhan dalam upaya menghilangkan jejak, meskipun status mereka masih sebatas saksi. Kasus pembunuhan Alisa Sanjaya oleh Farhan Aditama menjadi sebuah anti klimaks yang menyedihkan dalam kisah kehidupan Alisa. Puncaknya adalah pada hari penangkapan Farhan, di mana Toko 9 yang menjadi saksi bisu atas kerja keras dan kepercayaan Alisa, kini menjadi tempat di mana pengkhianatan itu akhirnya terungkap. Bagi keluarga Alisa, kekejaman ini akan meninggalkan trauma yang tak terhapuskan.
Ibu Wati dan keluarga harus menanggung kenyataan bahwa putri mereka yang mereka banggakan dan jadikan harapan keluarga meninggal di tangan orang yang paling ia percaya hanya karena masalah hati yang ia cari solusinya. Kisah ini berakhir dengan keadilan yang sedang ditegakkan oleh hukum, namun tidak ada yang dapat mengembalikan kepercayaan yang telah dikhianati dan nyawa yang telah hilang. Tragedi ini menjadi sebuah pengingat pahit bagi semua orang di Desa Bintang Rembulan dan Dusun Lembah Hijau tentang bahaya menaruh kepercayaan pada orang yang salah dan bagaimana tekanan ekonomi serta kegelapan pribadi dapat mengubah seorang pemimpin menjadi seorang monster yang bersembunyi di balik senyum dan jabatan.